Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Magemski Abdillah dari kelas A Teknik Elektro Universitas Andalas dengan NIM 251095-2005. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar elektronika tentang BJT. Yang pertama ada emitter, follower, command collector. Emitter follower atau command kolektornya adalah rangkaian yang dimana kolektor itu langsung ke VCC atau ground AC. Output diambil dari emitter, bukan kolektor. Resistor emitter tidak dibypass karena justru resistor emitter lah yang menjadi beban output. Rumus penurunan input Z basis sama dengan beta dikali RE ditambah RE, yang mana ini sama dengan unbypass emitter. Z, Z, Z input sama dengan resistor basis paralel dengan Z basis sama dengan resistor basis paralel dengan beta dikali RE ditambah resistor emitter. Saat resistor RE besar dari resistor emitter, maka Z, Z input itu sama dengan resistor basis paralel dengan beta dikali RE. Hasilnya Z input itu RB di paralel dengan ZX paralel dengan Z basis sama sama juga dengan resistor basis paralel dengan beta dikali RE. Selanjutnya rumus Z output yang mana V input itu sama dengan 0, IX itu sama dengan I arus pada emitter, VBE itu sama dengan min Vx karena V basis itu sama dengan 0, maka V emitter itu sama dengan Vx. Di B sama dengan VBE dibagi beta dikali RE sama dengan min V Vx dibagi beta RE. Arus pada emitter itu sama dengan min 1 ditambah beta, lalu arus basis itu sama dengan 1 ditambah beta dikali min Vx per beta RE sama dengan 1 ditambah beta dikali F Vx dibagi beta RE. Maka besar Z output itu Vx dibagi Ix sama dengan Vx di per IE sama dengan Vx per 1 ditambah beta dikali Vx per beta RE sama dengan beta RE dikali 1 ditambah beta. Disederhanakan, maka Z output total itu sama dengan RE paralel dengan resistor emitter sama juga dengan RE paralel dengan emitter. Hasilnya Z output itu sama dengan R emitter paralel dengan emitter juga, di mana ini dikategorikan sangat rendah, kisaran min 20 ohm. Selanjutnya penurunan rumus penguat tegangan. V0 itu sama dengan IE dikali RE, IE sama dengan 1 ditambah beta dikali IP, sama kurang lebih sama besar dengan beta dikali IB. V input itu sama dengan IB dikali beta RE ditambah IE dikali RE sama dengan IB dikali beta RE ditambah beta IB RE sama dengan IB dikeluarkan beta RE dikali beta RE ditambah beta RE besar sama dengan beta IB dikali RE ditambah RE besar. IB sama dengan V input dibagi beta RE ditambah RE besar. IE itu sama dengan beta dikali IB sama dengan PI dibagi RE ditambah RE besar. Setelah dicari hingga hasilnya sama dengan V itu RE per RE besar ditambah RE meter, yang mana besarnya itu sama dengan 1. Terus itu soal dan diketahui VCC sama dengan 12 volt, RB 220 kilo ohm, RE 3,3 kilo ohm, beta 100, R output sama dengan 40 kilo ohm. Jadi semua komponen-komponen lainnya. Saya jawab IB itu sama dengan VCC dikurang 0,7 eh, dikali
dikali dibagi RB dengan dan RE hasilnya sama dengan 20,4 mikroampere. IC itu sama dengan beta dikali IB, di mana IB tadi 20 mikroampere dikali dengan beta itu 100, maka hasilnya menjadi 2,04 miliampere. Selanjutnya RE itu sama dengan 26 milivolt dibagi IC. Kita masukkan maka dapat hasilnya sebesar 12,7 ohm. Selanjutnya Z basis itu sama dengan beta dikali RE kecil ditambah RE besar sama dengan 100 dikali 12,7 ditambah 3.300 sama dengan 331,27 kilo ohm. Selanjutnya Z output itu sama dengan RE paralel dengan RE kecil akan menghasilkan sebesar 12,65. Dilihat kurang lebih hasil Z output dengan RE itu sama besar. Selanjutnya AV itu sama dengan RE dibagi RE ditambah RE kecil sama menghasilkan nilai sebesar 1. Kurang lebih sama dengan 1. Selanjutnya input itu min beta dikali RB per RB ditambah Z basis. Kita masukkan angka-angkanya maka menghasilkan kurang lebih sebesar min 40. Selanjutnya konfigurasi yang kelima yaitu command base. Pada command base, terminal basis itu dianggap sebagai ground bersama. Input masuk dari emitter, inputnya itu masuk dari emitter dan outputnya keluar dari kolektor. Command base ini menggunakan dua sumber tegangan, yaitu VEE, di mana untuk eh, yaitu VEE untuk forward bias antara basis dan emitter dengan VCC untuk reverse bias antara basis dan command. Rumus penurunan Z input itu bisa dilihat inputnya itu pada terminal emitter. B input itu sama dengan VEB, emitternya ke basis. Ya, arus input sama dengan arus E. EI sama dengan IE dikali RE. Dependensinya basis emitter dilihat dari emitter itu sama dengan RE. Ya, input sama dengan VI dibagi I input RE paralel dengan RE kecil. Maka Z inputnya sama dengan RE paralel dengan RE kecil. Jika RE itu lebih besar dari RE kecil, maka Z input itu sama dengan RE. Maka didapatlah hasil Z input itu sama dengan RE paralel dengan RE. Itu sama juga besarnya dengan RE. Penurunan rumus Z output T input itu sama dengan 0. Emitter ini sebagai grounded, mana V input sama dengan 0, IE juga sama dengan 0. Maka IC, IC itu sama dengan alpha dikali IC, yang mana besarnya sama dengan 0 karena sumber arusnya sama dengan 0. Z output itu sama dengan RC paralel dengan R output, yang mana besarnya kurang lebih sama dengan RC itu sendiri. Maka hasil Z output itu sama dengan RC. Selanjutnya penurunan rumus AV. P input itu sama dengan PEB sama dengan IE dikali RN, mana inputnya berada di emitter. IE sama dengan PI dibagi RE, IC sama dengan alpha dikali IE, yang mana sama sama besar dengan IE sama dengan PI per RE, karena alpha itu sama dengan beta dibagi 1 ditambah 1, yang mana hasilnya sama dengan 1. Nah, diturunkan maka menghasilkan AV itu sama dengan RC dibagi RE. Ini khusus untuk kategori tinggi tanpa inverse fase, tanpa fase yang berlawanan. Selanjutnya rumus penurunan AI, I output itu sama dengan arus yang ke RC ke sama dengan IC, maka I input itu sama dengan arus dari sumber atau IE, ke IC sama dengan alpha dikali IE, di mana alpha itu sama dengan beta dibagi 1 ditambah beta.
Enggak, ini itu sama dengan arus output dibagi arus input sama dengan arus C dibagi arus E sama dengan alfa. Maka besar rumus penguat tegangan rumus penguat arus itu sama dengan min alfa sama dengan min satu. Oke, contoh soal agak mirip dengan contoh soal tadi. Diketahui VCC, PEE, RE, RC, dan beta, lalu ada R output dan mencari sisa-sisa komponen yang ada. Di sini kita jawab IE itu sama dengan PEE dikurang 0,3 dibagi RE sama dengan 11,3 dibagi 2200 sama dengan 2,41 miliampere. IC itu sama dengan IE, maka IC juga misalnya 2,41 miliampere. Satunya RE itu sama dengan 26 milivolt dibagi IC yaitu 2,41 miliampere, maka misalnya sama dengan 10,79 ohm. Set input itu sama dengan RE paralel dengan RE. Kita masukkan angka, dapatlah 10,74, yang mana ini kurang lebih sama besar dengan RE. Selanjutnya Z output itu sama dengan RC, yaitu sama dengan 3,3 kilo ohm. AV sama dengan R, RC per RE. Nah, RC kita 3.300 dibagi 10,79 sama dengan 306. Itu tandanya positif karena tidak ada inverse fasa. Selanjutnya input itu sama dengan min alpha 5. Yang mana min alpha itu sama dengan min beta dikali 1 ditambah beta sama dengan min 120 dibagi 191 sama dengan 0, min 0,992 sama dengan itu habis sama dengan min 1. Selanjutnya konfigurasi 6 yaitu kolektor feedback. Kolektor feedback itu menggunakan resistor feedback atau resistor lubang balik yang menghubungkan kolektor ke basis. Ini karena hal inilah menciptakan negatif feedback langsung. Jika arus pada komunik naik, maka tegangannya turun. Kalau kalau VC-nya turun, maka tegangan basisnya turun. Kalau tegangan basisnya turun, maka arus di basis juga turun. Kalau basis turun, arus pada basis turun, maka arus pada komen itu juga akan turun kembali. Untuk key point itu relatif stabil. Bisa kita lihat penurunan rumus the input. Arus input itu sama dengan arus basis ditambah arus referensi feedback, arus resistor feedback. Ya, input itu sama dengan arus basis dikali beta dikali RE. Yang mungkin ini bisa kita turunkan satu persatu ya, sehingga nanti dihasilkan hasilnya Z input itu sama dengan RE dibagi 1 beta ditambah RC per RF. Yang mana sama dengan RF per beta jika RF-nya besar dari beta dikali RC. Selanjutnya rumus output arus input itu sama dengan 0, RF sekarang terhubung PX ke ground, maka F inputnya sama dengan 0. Z output itu sama dengan RC paralel dengan RF paralel dengan R output. Jika R output itu besar sama dengan 10 dikali RC, maka Z output itu sama dengan RC paralel dengan RF. Dengan penguat tegangan, V input itu sama dengan IB dikali beta dikali RE. Arus beta sama dengan P input per beta RE. Arus pada komen arus pada C itu sama dengan beta dikali IP sama dengan V input dikali RE. RC paralel dengan RF paralel dengan R output, sehingga nanti didapatlah hasil dari penguat tegangan itu sama dengan min RC per RE. Terakhir ada penurunan input. I output itu arus yang keluar dari kolektor ke beban. IC itu sama dengan beta dikali IB, mana ini adalah sumber. Kita menggunakan pembagi arus RC dan RF, maka didapatlah nanti inputnya sama dengan beta dikali RF dibagi RF dikali beta dikali RC. Yang mana itu sama dengan RF per RC jika RF itu besar dari beta dikali RC. Contoh soalnya adalah ya,
AP sama dengan soal sebelumnya. Sini kita mencari komponen-komponen lain. IB sama dengan V selesai dikurang 0,7 dibagi RF per beta dikali RC. Dimasukkan angkanya, masukkan mendapatkan uh, hasil dengan sama dengan 28,25 mikroampere. Selanjutnya IC sama dengan beta dikali IB, 100 dikali ini sama dengan 2,825 miliampere. RE sama dengan 26 milivolt per IC sama dengan 9,2 ohm. Z input itu sama dengan RE dikali 1 per beta ditambah RC per RF sama dengan 9,2 dibagi 0,01 ditambah 2200 dibagi 180 kilo ohm. Hasilnya sama dengan 1800 ohm. Z output itu sama dengan RC paralel dengan RF yang sama dengan 2,2 kilo ohm paralel dengan 1180 kilo ohm, maka hasilnya sama dengan 2,17 kilo ohm. Selanjutnya penguat tegangan itu sama dengan min RC paralel dengan RF dibagi RE kecil. Kita masukkan angkanya sama dengan 200, minus 236. Dan penguat arus sama dengan beta dikali RF dibagi RF ditambah beta dikali RC. Masukkan angkanya sama dengan 45. Selanjutnya adalah nah, selanjutnya tabel bagian kedua dari 5.2 yaitu command base ditambah R. Pada rangkaian ini inputnya itu berada di emitter sedangkan outputnya berada di kolektor. Basis ini dianggap sebagai ground. Kita cari Z inputnya dan Z outputnya. Z input itu sama dengan R1 paralel dengan R2 paralel dengan beta dikali RE kecil ditambah RE aksen. Z output itu sama dengan RE paralel dengan Z output aksen sama dengan RE aksen aksen dikali RE ditambah RS aksen dibagi beta. Untuk RM modelnya itu sama dengan penguat tegangan di mana uh, uh, V itu sama dengan plus RC paralel dengan RL dibagi RE. Untuk hybrid H parameter bisa disimpulkan AV sama dengan min H FV per H IB dikali RC paralel dengan RL sama dengan RC paralel dengan RL per RE. Jika HFB-nya minus maka hasilnya akan menjadi positif. Lalu ada include ditambahkan R output, maka bebannya sama dengan RC paralel dengan RL paralel dengan RO sama dengan RC paralel dengan RL. KAV ini sama dengan plus RC paralel dengan RL paralel dengan RO dibagi RE. Langsung saja diketahui RC sama dengan 2 kilo ohm, RL 2 kilo ohm, dan RE 20 ohm. Berapa besar penguat tegangannya? Dijawab Hafiz sama dengan RC per RL paralel dengan RL dibagi RE. Mana kita masukkan angkanya maka AV sama dengan 50. Selanjutnya konfigurasi kelima. Pada rangkaian ini outputnya berada di kolektor. RE tidak di bypass karena tidak ada eh, kapasitor emiternya. Lalu RL paralel dengan RC eh, dan penguat tegangannya itu rendah. Sedangkan Z inputnya itu tinggi. Untuk penurunan AV, FI sama dengan IB dikali beta dikali RE ditambah RE sama dengan IB dikali Z basis. IC sama dengan beta dikali IB. V0 sama dengan min IC dikali RC paralel dengan RL. AV sama dengan V0 per V input. Saat RE besar eh, dari RL kecil, maka AV sama dengan min RC paralel dengan RL dibagi RE. Untuk Z input, Z basis itu sama dengan untuk Z basisnya itu sama dengan di tabel 5.1 yang bagian unbypass. Maka Z input sama dengan R1 paralel dengan R2 paralel dengan Z basis
sama dengan R1 paralel dengan R2 paralel dengan beta dikali RE ditambah RE besar. Selanjutnya Z output itu sama dengan RC karena RE tidak mempengaruhi Z output. Karena, karena Z output itu juga berada di emitter, bukan di kolektor. Atau soalnya diketahui RC 2 kilo ohm, RL 2 kilo ohm, RE 500 ohm. Berapa besar penguat tegangannya? Kita masukkan rumusnya. AV sama dengan R min RC paralel RL per RE 2 kilo. Maka kita masukkan 2 kilo ohm dikali 2 kilo ohm per 2 ditambah 2 2 di 2 kilo ohm ditambah 2 kilo ohm per 500 ohm. Dan dapat hasilnya di 2. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.